Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Investment Idea atau Ide Investasi. Kali ini saya ingin sharing estimasi mengenai potensi return ASA Armada, Adi Sarana Armada dari sisi fundamental dan elliott wave. Tonton sampai habis ya, karena nanti saya juga akan memberikan estimasi target price dan alasan untuk mencapai target price tersebut. Jangan lupa like, komen, share videonya, dan subscribe channelnya. ASA memastikan cuan Bagger berlanjut tanggal 21 Mei tahun 2022. Mari kita mulai. Oke, sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman kalau masih banyak yang mereview IHSG crash, tapi kita akan mencoba ahead of the curve, mendahului dari pergerakan pasar dan analis lainnya. Maka saya memberikan estimasi bahwa bottom IHSG akan berada pada level 6.400, antara 6.489 sampai dengan 6.200. Sebenarnya target bottom ini juga sudah saya berikan estimasinya pada video dengan judul IHSG GCI Sell in May and Go Away. Link videonya saya akan berikan di atas ini untuk teman-teman ngecek atau klik, di mana estimasi ini sudah saya berikan 1 bulan, bahkan 1 bulan sebelum IHSG crash, saya sudah memberikan estimasinya. Kenapa saya yakin IHSG ranging-nya hanya sampai antara 6.400 sampai dengan 6.200? Karena koreksi IHSG yang terbatas menurut analisa saya dikarenakan penyesuaian imbal hasil atas potensi kenaikan 7 days reverse repo, ya, karena inflasi naik, ada kemungkinan BI akan menaikkan suku bunga, dan tapi terbatasnya itu karena proyeksi PDB Indonesia yang masih akan meningkat untuk tahun 2022. Jadi ini penyebab IHSG turunnya hanya terbatas sampai dengan maksimum di level 6.200 saja. Oke, lanjut. Ya, ini sesuatu yang ide investasi ingin tanamkan. We buy when others sell, and we sell when others buy. Jadi pergerakan kita akan sedikit mengarah kepada ahead of the curve, atau mendahului pasar atau mendahului analis YouTuber lainnya. Oke, sedikit cerita mengenai efek inflasi US atau global yang saat ini sudah kita rasakan. Secara inflasi tahunan, ya, antara tahun 2022 dan tahun 2021 bulan April, di mana inflasi tahun 2022 ini mencapai 3,47%, melawan inflasi tahun 2021 sebesar 1,42%. Sebenarnya target inflasi saya di link di atas berikut adalah baru mencapai 3,15% di bulan April, tetapi pasar sudah melebihi ekspektasi saya. Kemudian secara month on month, ya, teman-teman bisa melihat antara April dan Maret 2022 ada juga kenaikan inflasi dari 2,64% melawan 3,47%. Jadi ini benar-benar inflasinya naik ya, teman-teman. Di mana inflasi ini adalah inflasi yang tertinggi sejak April tahun 2020. Target inflasi dari Bank Indonesia sendiri hanya sebesar 2,5%. Ya, ini di bulan Februari tahun 2021 mereka memberikan target, dan sekarang target inflasi itu tercapai dan terlalui ya target inflasinya. Jadi berikut ini adalah gambar dari pergerakan inflasi secara tahunan. Sekarang kita mulai masuk ke inflasi di Indonesia. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri, ini pernah saya bahas di videonya ASA dan di videonya Unilever. Kenaikan terbesar itu ada pada food, drinks, and tobacco sebesar 43%, dan juga di sisi transport sebesar 41%. Nah, kemudian IT, communication, dan financial price malah mengalami penurunan. Nah, merujuk kepada ASA, maka saya akan lebih membahas kenaikan inflasi dari sisi transport. Jadi kami meyakini
karena ASA bergerak di bidang penyewaan mobil dan logistik, jadi logistik dan transport itu juga memberikan komponen inflasi terhadap inflasinya transport. Oleh karena itu, we call buy ASA karena kami melihat adanya kenaikan inflasi yang akan terus-menerus sampai dengan tahun 2023 atau 2024. Oke, sekarang kita bandingkan antara inflasi April. Ini kita bahas Maret melawan Februari, lalu kita akan bahas April melawan Maret, yaitu inflasi month on month-nya Indonesia. Kita melihat inflasinya housing dan utilities masih naik sebesar 26%, food, drinks, and tobacco tambah naik, sekitar mengalami kenaikan 44% dari bulan sebelumnya, yaitu 42%. Kemudian dari sisi transport, ini yang luar biasa. Kenaikannya adalah sebesar 105,08%. Wow, ini luar biasa ya. Jadi transport dan logistik sangat mendominasi kenaikan inflasi di bulan April. Ini sebagai perbandingannya teman-teman lihat. Kalau di bulan inflasi Maret versus Februari hanya 41%, tetapi kalau di bulan April lawan Maret, inflasinya naik sebesar 105,08% secara month on month. Dan IT, komunikasi, financial prices mengalami pertumbuhan yang flat. Oke, inilah dasar kami di mana kami menyukai ASA sebagai salah satu saham di sektor transportasi. Nanti kita akan bahas kenapa ASA juga turun meskipun inflasinya naik. Oke, sekedar gambaran buat teman-teman, ini adalah ASA per 20 Mei, ditutup pada 21.40. Dia berada pada sektor transport, industri transport, dan logistik. Market cap-nya turun menjadi 7,62 T, dengan saham floating masyarakat berkisar pada 48,31%. Dan price earning ratio-nya sekarang ASA berada pada 54,01 dan PBV 4,32. Bila teman-teman melihat video saya yang mengulas fundamental ASA sebelumnya, nanti saya akan kasih link di atas, maka price earning ratio ASA pada saat kuartal ketiga itu masih berkisar pada 80-an price earning ratio-nya ASA. Sekarang dengan EPS yang naik secara signifikan, maka price earning ratio-nya ASA sekarang berada pada 54,01 kali. Jadi ASA benar-benar tumbuh ya. Nah, nanti saya akan kasih gambarannya kenapa ASA itu meskipun tumbuhnya signifikan, tetapi dia malah mengalami penurunan. Oke, ini juga masih tentang ASA, mengenai background-nya ASA. Ya kan, ASA per 20 Mei berada pada 2140, mempunyai saham floating sebesar 48,31%. Ini bila nanti IHSG turun dan ASA mengalami kenaikan, maka pergerakan ASA itu tidak akan terlalu berdampak signifikan terhadap pergerakannya IHSG. Kemudian, yang menarik, Gotoh mempunyai 40% kepemilikan pada anak usaha ASA, yaitu Adi Sarana Logistik. Jadi ini definisinya adalah ASA sudah mensecure order, ibarat kata bisa dibilang sudah mensecure order dari e-commerce terbesar di Indonesia, yaitu Tokopedia. Tetapi ASA melalui antarajanya ini juga tidak eksklusif loh dengan Gotoh. Dia juga melakukan kerjasama dengan Bukalapak dan Shopee. Oke, ASL atau Astra Sarana Logistik mempunyai perjanjian distribusi perantara dengan Tokopedia. Sebenarnya perjanjiannya dibentuk tahun 2019 dan berakhir tahun 2021. Akan tetapi bila tidak ada pemutusan kontrak, maka otomatis kontraknya akan roll over setiap 2 tahun. Jadi kontrak berikutnya akan habis di tahun 2023. Ya. Kemudian saya masih melihat ASA adalah market cap terbesar pada sektor transportasi di IHSG.
Oke, kita sekarang masuk ke fiscal year 21 tahun 2021 dan laba ruginya ASA ya, teman-teman. Ya. ASA pendapatannya mengalami kenaikan sebesar 67,51%. Yes, ini ASA mengalami kenaikan sebesar 67,51%. Dan earning before tax-nya mengalami kenaikan signifikan secara tahunan sebesar 225,76%. Dan laba tahun berjalannya ASA lumayan mencengangkan, yaitu mereka mengalami kenaikan sebesar 149,76%. Ini adalah laporan laba ruginya ASA berdasarkan fiscal year tahun 2021, full year-nya ya. Oke, sedikit kita mundur ke belakang di laporan kuartal ketiga ASA, ya, di laporan kuartal ketiga ASA di tahun 2021, bahwa kita melihat bahwa terjadi kenaikan pendapatan sebesar 269,83 dari jasa pengiriman, di mana kontribusi jasa pengiriman yaitu mengalami kenaikan sebesar 51,54% dari total pendapatan ASA. Jadi yang memberikan pendapatan besar ASA ini adalah jasa pengiriman atau jasa logistiknya. Ya, ini untuk highlights laporan keuangan kuartal 3. Sekarang kita bandingkan dengan breakdown pendapatan ASA kuartal keempat atau full year 2021. Kita akan melihat breakdown pendapatan ASA untuk full year 2021, di mana ada kenaikan pendapatan sebesar 248% year on year dari jasa pengiriman. Ini secara tahunan ya, ASA mengalami kenaikan 248% dan mengalami kenaikan sebesar 20,30, sorry, ini pendapatan sebesar, oke, sebentar, ASA mengalami kenaikan pendapatan totalnya itu sebesar 54,35%, ya teman-teman ya. Dan untuk secara kuartalan, untuk jasa pengiriman, kalau tadi ada secara year on year ASA mengalami kenaikan sebesar 248%, maka secara kuartalan, nah ini penting nih, kalau teman-teman melihat video-video saya selalu mencoba membandingkan year on year dan kuartal per kuartal. ASA ini signifikan kenaikannya di kuartal keempat, yaitu sebesar 20,39%. Jadi secara year on year, dia 248% untuk jasa pengiriman, sedangkan untuk kuartal per kuartal sebesar 20,39%. Nah, ini maaf, ini yang maksud saya adalah kontribusinya ASA jasa pengiriman terhadap pendapatan itu adalah sebesar 54,35% ya, teman-teman. Jadi benar-benar mengalami kenaikan. Kalau di kuartal sebelumnya, tadi teman-teman lihat, dia kontribusi terhadap pendapatannya sebesar 51,54%, tapi di tahun berikutnya ASA mengalami pertumbuhan kontribusi jasa pengiriman terhadap pendapatan itu sebesar 54,35%. Oke, di mana ini adalah mengalami kenaikan pendapatannya, kontribusi jasa pengirimannya itu mengalami kenaikan sebesar 26,16% terhadap pendapatannya. Gitu. Jadi kalau kita bandingkan dengan year on year-nya, ya, kalau di tahun 2021 jasa pengiriman itu berkontribusi sebesar 54,35%, sedangkan di tahun 2020 atau tahun sebelumnya hanya setengahnya, yaitu dinilai 26,16% saja. Jadi ini mengalami lonjakan yang signifikan dari jasa pengiriman atau antar aja. Ya, ini adalah kita harus melihat bagaimana struktur pendapatannya Adi Sarana Armada atau ASA.
Oke, ya itu adalah yang sudah kejadian. Jadi kita bisa melihat apa yang sudah kejadian. Tapi saya ingin mengajak teman-teman sekarang masuk ke industri forward looking-nya. Ini adalah salah satu presentasi yang saya buat dari Goto, ya, di mana menurut third party, ya, on demand service itu akan tumbuh sebesar 12,6 billion sampai dengan tahun 2025, dan e-commerce itu masih akan tumbuh sebesar 93 billion US dollar ya teman-teman. Dan ini adalah industri yang ASA sedang garap dari Antar Aja, di mana industri ini memberikan kontribusi pendapatan terhadap ASA sebesar 54%. Gitu. Jadi ini highlight-nya kita. Apakah memang, maksudnya gini, saya ingin mencoba ajak teman-teman ngelihat industri forward looking-nya adalah apakah potensinya masih ada untuk ASA growth. Nah, karena ASA melayani sektor e-commerce, maka sektor e-commerce ini adalah pertumbuhan yang paling besar menurut RedSeer. Sampai dengan tahun 2025 akan tumbuh sebesar 92,9 billion US dollar. Oke. Ini adalah forward looking yang saya ambil dari presentasi saya dari Goto. Ya, jadi masih ada gap terbesar pada industri tech service. Tech service itu teknologi and services. Ya, jadi tenang. ASA masih mempunyai ceruk pasar yang sangat besar untuk mereka menangkap. Kemudian ASA prospek sendiri, ini saya ambil ASA prospek sendiri untuk e-commerce. Ya, ini sampai dengan tahun 2025 itu masih akan tumbuh terus. Kalau tahun 2019 ke tahun 2020 tumbuhnya 54%, sedangkan dari tahun 2020 ke tahun 2025 masih akan tumbuh sebesar 21%. Ini reportnya diambil dari si report Google, Bain, dan Temasek. Nah, Antar Aja sebagai anak usahanya ASA juga memberikan forecasting. Jadi ini dari 2019 sampai 2021 ini adalah actual ya. Ini yang actual, sedangkan untuk 2022 dan 2023 ini adalah parcel delivery forecast-nya ASA. Yang ASA forecast akan mengalami kejadian atau kenaikan. Gitu. Jadi kalau tahun 2021 aja 627, maka di tahun 2022 angka nyaris mengalami kenaikan sebesar 100%, jadi kalau di presentasi bisa sekitar 85%. Proyeksi dari ASA Growth sendiri, ya teman-teman bisa lihat, kontribusi Antar Aja ini semakin membesar, seperti tadi saya sudah jelaskan, dan juga akan juga semakin berkontribusi semakin besar terhadap pendapatannya ASA, tetapi growth secara tahunannya akan menurun, teman-teman. Jadi kalau dari 30% di tahun 2020, di tahun 2021 naik 68%, diestimasi tahun 2022 akan turun sebesar 41%. Tapi tetap tumbuh ya teman-teman ya. Tetap tumbuh, tapi dia turun dari pertumbuhan growth pendapatannya pendapatannya Antar Aja ke ASA itu turun dari 68% ke 41%. Lalu di tahun 2023 diestimasi turun ke 24%. Bagi saya ini lumrah, karena tidak mungkin company akan bisa memaintain growth yang terus eksponensial. Tetapi yang kita lihat dan kita cermati adalah kontribusi pendapatannya Antar Aja akan semakin signifikan terhadap pendapatan keseluruhannya ASA. Kemudian di sisi kanan, ini adalah Antar Aja operating profit, di mana tahun 2020 dan tahun 2021 jadi tahun 2020 itu Antar Aja masih mengalami loss operating profit margin ya, minus soalnya. Kemudian di tahun 2021 operating profit marginnya actualnya setelah gain sebesar 4, kalau saya ini kayaknya 4 billion ya. Dan di tahun 2022 akan operating profit marginnya akan gain sebesar 2022. Jadi ini lumayan eksponensial nih kenaikannya untuk di tahun 2022. Dan kemudian di tahun 2023 masih akan mengalami kenaikan meskipun secara growth akan turun. Tetap bagi saya ini masih adalah sebuah hal yang biasa.
di mana sebuah growth yang sudah tinggi, dia tidak mungkin, sangat sulit untuk mempertahankan growth yang tetap tinggi. Tapi yang paling penting adalah masih tetap bertumbuh. Itu yang saya ingin share dengan teman-teman. Kemudian ini saya share ASA Robotic Sorting Facility. Ya, ini teman-teman bisa lihat mereka melakukan sorting pakai robot. Ya, ini sorting facility-nya. Dan ini adalah robot yang mereka gunakan untuk sorting paket-paket. Gitu, teman-teman. Ini sebenarnya teman-teman kalau nggak salah ada videonya, mungkin udah rilis kali ya di YouTube. Tapi ya saya share aja ini di presentasi saya ini. Oke, sekarang kita ngomong estimasi fiscal year 2022. Dari segi pendapatan, maka dengan asumsi inflasi yang masih mengalami kenaikan sampai dengan Desember 2022, maka pendapatan ASA akan naik sebesar 41%, sesuai tadi gambar yang sudah saya berikan. Dan jasa pengiriman juga akan tetap tumbuh sebesar 50% plus. Nah, ini ya yang merupakan pemberi kontribusi terhadap pendapatannya ASA. Sehingga diestimasi kontribusi jasa pengiriman terhadap pendapatan ASA, kalau tadi ada di 54%, akan menjadi 55 sampai dengan 60%. Ini asumsi kenaikan sebesar plus minus 5%. Dan estimasi beban pendapatan jasanya adalah ini kalau beban pendapatan jasa ini adalah COGS ya, kalau di konsep perusahaan manufaktur. Jadi kayak HPP-nya. Tapi karena ini jasa, mereka menamakannya adalah beban pendapatan jasa. Itu juga terlihat mereka akan tumbuh sebesar 50%. Gitu. Jadi kenaikan revenue pasti akan dibarengi dengan kenaikan beban pendapatan jasa. Oleh karena itu saya tidak akan terlalu memberikan kenaikan yang signifikan terhadap pendapatan jasa pengiriman terhadap total pendapatannya ASA. Makanya saya hanya memberikan estimasi kenaikan 5% dari total pendapatannya antar aja yang dikontribusikan kepada pendapatannya ASA. Di tahun 2021, pendapatan jasa pengiriman atau yang dari antar aja itu sebesar 54%, saya estimasi di tahun 2022 menjadi antara 55 sampai dengan 60%. Oke. Nah, sedikit review ke belakang, saya sebenarnya memberikan ASA call buy mendahului data inflasi pada 4 April, di mana pada 18 Februari 2022 saya memberikan call buy pada 24.30, kemudian saya memberikan call buy lagi di tanggal 8 Maret tahun 2022 di 2090. Ini berdasarkan video saya tertanggal 4 April. Mungkin nanti teman-teman bisa ngecek. Kedua rekomendasi ini juga sudah dicapai oleh ASA. Ini buktinya. Jadi saya Februari memberikan rekomendasi buy ASA di 24.30. Kemudian pada bulan Maret saya memberikan rekomendasi buy ASA lagi kembali di 2090. Oke, sekarang kita mulai ngomong ASA target 2022. Saya bicarakan estimasi bottom-nya dulu. Nah, ini dari sisi Elliott Wave ya, buat teman-teman bisa melihat. Ini kami meyakini ASA adalah gelombang pertama, dan ini gelombang keduanya, wave. Jadi di dalam Elliott Wave itu terdiri dari 5 gelombang. Sekarang saya mau mencoba memetakan 5 gelombang tersebut. Yang pertama ini adalah gelombang pertama. Teman-teman bisa lihat ini gelombang kedua, dan kita lihat ini adalah gelombang ketiganya ASA pada saat ASA menyentuh 4.000. Ya. Kemudian berangsur-angsur dari gelombang ketiga itu maka harus masuk ke gelombang keempat, teman-teman. Dan gelombang keempat itu kalau memiliki penurunan harus memiliki pattern A, B, dan C. Sesuai tadi yang saya sebutkan di beberapa halaman terdepan, maka kami mempunyai estimasi bottom ASA pada level 1.600 sampai dengan 1.900. Ya, ini saya sajikan dalam gambar.
buat teman-teman dapat melihat. Setelah ASA menyelesaikan wave 4-nya, maka kami yakini ASA akan melanjutkan menuju wave 5-nya, menuju wave ke-5-nya. Nah, estimasi wave 5 itu projection ada di sini, teman-teman. Ya, bila ASA sudah terkena di level, misalnya nih saya kasih estimasi di 1.600 ya, meskipun belum kejadian ini, bila ASA menuju level 1.600-nya, maka estimasi upper targetnya ASA akan berada pada 4.550 dan 4.800. Nah, ini yang penting nih teman-teman. Apakah ini sesuai dengan perhitungan fundamental? Karena Elliott Wave itu menurut saya akan lebih powerful bila akan menyesuaikan dengan target fundamentalnya. Jadi ingat ya, ini adalah projection berdasarkan Elliott Wave, di mana ombak kelimanya akan mencapai 4.550 sampai dengan 4.800. Oke, kami kembali melakukan call by ASA, di mana call by saya sebelumnya di 24.30 pada bulan Februari dan 20.90 pada bulan Maret, semua sudah tercapai. Sekarang saya kembali melakukan ASA call by bagi teman-teman untuk dapat masuk pada range 1.600 dan 1.900. Di mana bottom ini kami proyeksikan mendekati pendekatan Elliott Wave Projection. Oke, ASA target Elliott Wave. Jadi level ASA di 2140 diartikan dalam fundamental fiscal year 2021 pada EPS 39,62 dan book value per share pada 49,69. Maka price earning ratio ASA saat ini berada pada level 54,01 dan PBV-nya sebesar 4,32 kali. Nah, bila dengan menggunakan estimasi target price Elliott Wave, di mana targetnya adalah 4.500 dan 4.800, maka upside ASA ada sebesar 110,28% dan 124,29%. Valuasi teknikal ini saya melakukannya dengan proyeksi Elliott Wave. Nah, sekarang mari kita lihat ASA target tahun 2002 dengan menggunakan konsep forward PE. Ya, ini teman-teman tahu dengan level ASA di 2140, price earning ratio-nya berada pada 54,01 dan PBV-nya pada 4,32. Nah, kami memberikan target price untuk fiscal year 2022 yaitu berada pada 4.531. Ini secara fundamental ya, di mana upside sebesar 111,72%. Dan kebetulan ini inline dengan agregat riset sekuritas yang kami dapatkan, yaitu 7 sekuritas memberikan call by ASA. Dan targetnya adalah sesuai dengan perhitungan saya. Nah, nilai 4.531 itu berapakah kalau kita artikan dalam forward PE? Maka dengan estimasi ASA untuk fiscal year 2022 mencapai EPS 55,50, maka target price ASA sebesar 4.531 itu berada pada price earning ratio 38,55 kali, di mana standar deviasinya ASA selama 5 tahun untuk min standar deviasinya berada pada 32,98 kali, dan standar plus 1 standar deviasinya ASA berada pada 66,81 kali. Jadi ini benchmark buat teman-teman ya. Bila standar deviasinya ASA mencapai mungkin kita bisa bantu hitung ya. Misalnya ASA benar-benar menyentuh bottomnya di 1.600 dengan estimasi EPS di fiscal year 2022 di 55,5, mari kita coba hitung. ASA di 1.600 bila tercapai dibagi dengan EPS estimasi sebesar 55,5, ya, maka sesuai nih. Bila bottom ASA ke 1.600,
dengan estimasi full fiscal year 2022 berada pada 55,5, maka ASA di level 1.600 itu akan menyentuh 28 price earning ratio 28,82 kali. Ya, ini benchmark yang pertama, dan kemudian benchmark atasnya teman-teman bisa memakai plus 1 standar deviasi yaitu di 66,81 kali. Tapi saya meyakini bahwa target price ASA itu akan mencapai 4.531 untuk fiscal year 2022 dengan upside sebesar 111,72%. Oke, bila ada pertanyaan dan komen, silakan teman-teman meninggalkan komen di video ini. Kemudian disclaimer informasi oleh investasi, saya saat ini tidak mempunyai posisi pada saham ASA dan saya tidak terafiliasi dengan perusahaan maupun perusahaan sekuritas manapun. Data yang disajikan adalah data publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum, di mana target price diolah oleh saya berdasarkan interpretasi saya atas data umum yang tersedia. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga selalu bisa tetap cuan. Jangan lupa like, komen, share videonya, dan subscribe channelnya. Sampai ketemu di video-video berikutnya, dan salam ide investasi.